Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada hari ini pembelajaran SKI ialah kita mereview ulang bab Isra Mi'raj Nabi Muhammad yang terdapat pada bab 5. Insyaallah untuk PHB yang akan datang ialah berisi tentang bab 5 mengenai Isra Mi'raj. Di antaranya terdapat nanti ada latar belakang kenapa terjadi Isra Mi'raj ya. Kemudian yang selanjutnya mengenai tentang peristiwa Isra Mi'raj itu terdapat kejadian-kejadian apa saja, dan kemudian dibantu dengan siapa dan juga menggunakan kendaraan apa. Itu merupakan salah satu pertanyaan yang terdapat pada soal PHB. Dan anak-anak juga nanti ada tambahan tentang tanggapan masyarakat Kota Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj itu seperti apa. Nah, itu mengenai tentang kiranya soal-soal yang terdapat pada PHB. Nah, kali ini Pak Azza akan mereview ulang, sedikit menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama, latar belakang. Jadi Isra Mi'raj itu terjadi dikarenakan Nabi kala itu benar-benar bersedih karena ditinggal oleh dua orang yang sangat dicintainya, yaitu Abu Thalib dan Khadijah, sehingga Nabi Muhammad benar-benar bersedih. Kemudian di sisi yang lain, Nabi juga saat menyebarkan agama Islam atau berdakwah itu mendapatkan aksi penolakan yang sangat kejam dari warga Taif, sehingga Nabi Muhammad dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadiahkan yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Nah, terus sekarang anak-anak, Isra Mi'raj itu sendiri terdiri dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Ya. Isra mempunyai arti perjalanan Nabi Muhammad di malam hari, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad. Jadi kalau digabungkan atau dikorelasikan, kesimpulan dari peristiwa Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik sampai ke Sidratul Muntaha. Oke. Isra Mi'raj ini terjadi pada tanggal 27 Rajab 621 Masehi ya. Yang kala itu Nabi Muhammad SAW sedang berada di Khotim dekat Ka'bah. Malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah dan membelah dadanya. Jadi Nabi Muhammad dadanya dibelah dengan disiapkan air Zam-Zam ya, kemudian dicucilah dengan air Zam-Zam itu yang sudah disiapkan hikmah dan iman dalam bejana emas ya. Kemudian anak-anak, Nabi Muhammad berangkat mengendarai buruk ya, dengan didampingi oleh malaikat Jibril, berangkat dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina dengan melewati beberapa kota, yaitu kota Madinah, Tursina, Bethlehem, dan kota Madian. Oke, itu perjalanan, dan sampai di sana Nabi Muhammad melakukan sholat 2 rakaat ya, kemudian dilanjutkan dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 dan Sidratul Muntaha. Jadi Nabi Muhammad ketika naik sampai ke langit ke-7, di setiap langitnya itu berjumpa dengan para nabi terdahulu ya. Itu adalah peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7. Nah, kemudian ke Sidratul Muntaha ya, menjumpai Allah, naik lagi yang namanya ke Mustawa ya, ke Mustawa. Kemudian Nabi Muhammad mendapatkan sebuah perintah, yaitu berupa sholat 5 waktu. Kemudian diantaranya kejadian-kejadian dalam kejadian Isra Mi'raj, diantaranya Nabi melihat orang-orang itu yang memotong lidahnya sendiri. Itu karena semasa hidupnya orang itu selalu sering berbohong dan membicarakan keburukan orang lain. Kemudian diantaranya lagi juga ada yang namanya orang itu yang susah berdiri, perutnya membesar, tidak bisa jalan. Itu karena semasa hidupnya orang itu selalu makan
hasil riba ya. Kemudian sekarang tanggapan. Jadi tanggapan masyarakat Kota Mekah itu tidak langsung serta-merta ya menerima kebenaran peristiwa Isra Mi'raj ya. Orang yang pertama kali mempercayai dan membenarkan Isra Mi'raj yaitu Abu Bakar, sehingga diberikan gelar As-Siddiq, yang berarti As-Siddiq itu apa? Ya, orang yang membenarkan atau orang yang mempercayai peristiwa Isra Mi'raj itu. Ya anak-anak, cukup sekian penjelasan sebagai persiapan atau review ulang kembali materi-materi untuk kegiatan PHB yang akan berlangsung pada minggu depan. Terima kasih, tetap semangat belajar. Assalamualaikum.